Tangis haru mengiringi keberangkatan Dika pagi itu. Di halaman rumah sederhana di kota kecil ujung timur pulau, seorang pemuda berpamitan dengan hidup lamanya. Dika adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayahnya, mantan supir truk, kini berjalan dengan tongkat setelah kecelakaan 5 tahun lalu. Sejak itu, ia beternak kambing dan membuka warung kopi kecil di halaman rumah. Ibunya setiap pagi berangkat ke pasar menjual kue basah, tak pernah mengeluh meski lelah. Dika tumbuh sebagai anak yang sopan dan cerdas. Semasa SMA, ia sering menjadi peringkat 1 dan lulus dengan nilai terbaik. Tapi hidup tidak selalu lurus. Ia gagal masuk tentara 2 kali. 2 kali jatuh. 2 kali pulang dengan kepala tertunduk. Namun ia tidak berhenti. 2 tahun ia bekerja sebagai satpam, menabung, melatih fisik, dan mencoba lagi. Dan di kesempatan ketiga, namanya dinyatakan lolos. Tak semua ikut bahagia. Ada tatapan meremehkan dari kerabat yang merasa lebih berada. Ada bisik-bisik tentang anak orang miskin yang terlalu tinggi bermimpi. Tapi Dika melangkah juga. Sekolah militer itu berdiri di kota kecil di provinsi tengah pulau, di bawah gunung dan hutan yang masih asri. Di sanalah Dika bertemu Galang, teman sedesanya yang juga lolos seleksi. Pelatihan dimulai keras, disiplin, fisik, mental. Bulan demi bulan berlalu, banyak yang menyerah, banyak yang mundur. Namun sejak bulan keempat, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat latihan hutan pertama, Dika melihat sosok perempuan berkebaya hitam di antara pepohonan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia hanya diam menatap. Pelatih menegur Dika karena dianggap melamun. Tapi anehnya, Dika mampu mengulang semua materi dengan sempurna. Sejak itu, mimpi-mimpi Dika berubah. Sosok itu datang berulang kali. Malam-malam di barak menjadi tidak biasa. Langkah kaki terdengar. Ranjang bergoyang. Ujung kakinya seperti disentuh tangan dingin. Tapi setiap kali Dika terbangun, senjatanya selalu tergenggam. Tak pernah terlepas. Teman-temannya tidak melihat apa-apa. Pelatih menganggap itu kelelahan. Namun bulan kelima membawa ujian yang lebih berat. Setiap peloton dibawa bergilir ke hutan di perbatasan provinsi untuk latihan terakhir di alam liar. Malam sebelum berangkat, Dika kembali melihat gadis berkebaya hitam itu melintas di depan asrama. Hanya dia yang terbangun. Hanya dia yang mendengar langkahnya. Pagi buta, setelah salat subuh, Dika berjalan paling belakang. Di atas pohon beringin dekat ruang pelatih, ia melihat sosok itu lagi. Berkebaya hitam, berjarik putih, rambut panjang menjuntai, kulit pucat. Saat temannya menoleh, sosok itu menghilang. Mereka berangkat dengan perasaan campur aduk. Ini ujian terakhir di alam liar. 2 minggu lagi ujian akademis. Sebulan lagi kelulusan. Hutan tujuan berada di antara 2 gunung. Lebat, jarang dijamah warga. Saat upacara adat, seorang warga tua berbisik pada Dika. Dulu hutan itu sering dipakai berburu. Setelah kemerdekaan, banyak kejadian aneh. Para sesepuh melarang masuk terlalu dalam. Pelatih tidak menjelaskan apapun tentang hutan itu. Hanya peta dan satu perintah. Tetap fokus, jangan sampai senjata terlepas. Setiap regu berisi 8 orang. Dika menjadi komandan regu 3. Galang berada di regu 4. Mereka dibekali makanan minim, suar, alat komunikasi darurat, dan peluru asli. Latihan ini serius. Pukul 3 sore, mereka masuk hutan dari titik berbeda. Kabut turun tipis.
Awalnya hutan terasa biasa, tapi semakin ke dalam, tumbuhan makin rapat, kabut makin pekat, dan Dika merasa mereka diawasi. Malam pertama, suara langkah mengitari mereka. Tak terlihat wujudnya, hanya suara. Dika menahan regunya, tidak menembak, tidak panik. Regu lain tidak seberuntung itu. Ada yang melepaskan tembakan, ada yang panik. Suar ditembakkan, regu itu gugur. Hari demi hari berlalu, gangguan makin intens. Suara, bayangan, tekanan mental. Namun Dika mulai menyadari sesuatu. Sesuatu itu tidak pernah benar-benar menyerang, hanya muncul saat mereka lengah, menghilang saat mereka tenang. Seolah menunggu reaksi. Dan satu hal yang paling jelas, gangguan itu berhenti setiap kali Dika memimpin dengan tenang. Hari ketujuh, regu Dika keluar dari hutan, lengkap, tanpa satupun tembakan. Dika dipanggil terpisah. Di sebuah ruangan gelap, layar menyala. Rekaman diputar. Langkah malam. Bayangan di hutan, gadis berkebaya hitam, semua terekam. Perwira itu berkata pelan, "Itu bukan hantu." Pakaian kamuflase khusus ditampilkan. Operator lapangan, psikolog militer, sensor hutan. Ini seleksi pasukan elit. Dika terdiam. Yang kami cari bukan yang paling kuat, tapi yang tetap berpikir jernih saat takut, yang tidak menembak karena panik, yang menjaga senjata bahkan saat tidur. Ia menatap Dika. "Kau lulus." Dan disitulah semuanya menjadi jelas. Anak dari keluarga sederhana itu, yang pernah gagal 2 kali, yang sering diremehkan, masuk ke pasukan elit. Pasukan yang tidak semua prajurit bisa. Karena di hutan itu, yang diuji bukan fisik, melainkan batin. Dika bukan anak pejabat, bukan anak jenderal. Ia anak dari ayah bertongkat dan ibu penjual kue. Ia pernah gagal, ia pernah jatuh, ia pernah dihina. Tapi di hutan itu, bukan latar belakang yang dinilai. Yang dinilai adalah siapa kamu saat tidak ada siapapun yang melihat. Untuk kamu yang sedang menonton, kalau hari ini kamu merasa kecil, gagal dan diremehkan, ingat satu hal. Yang paling berbahaya bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang tidak menyerah meski sudah jatuh berkali-kali. Karena seperti Dika, bukan dari mana kamu berasal yang menentukan masa depanmu, tapi sejauh apa kamu bertahan saat dunia mencoba menjatuhkanmu.